Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, berikut akan dilanjutkan penjelasan kunci jawaban UTS Fisika Mekanika DP FSRD untuk soal nomor 3, 4, dan 5. Berikut adalah untuk soal nomor 3, para pemirsa. KRL dari berhenti di stasiun P mulai berjalan dengan percepatan 2 meter per second kuadrat selama 15 detik. Pertanyaan pertama, hitunglah kecepatan dan jarak yang telah ditempuh KRL pada kondisi A ini. B, selanjutnya dari kondisi A, kecepatan KRL dipertahankan konstan selama 20 menit. Berapakah jarak yang ditempuh oleh KRL pada kondisi B ini? Kemudian pertanyaan C, setelah mendekati stasiun Q, dari kondisi B, KRL direm dengan perlambatan 0,4 meter per second kuadrat sampai berhenti tepat di stasiun Q. Berapakah jarak yang ditempuh oleh KRL untuk kondisi C? Sedangkan D, berapa jarak atau hitung jarak antara stasiun P sampai dengan stasiun Q. Nah, ini gambaran dari KRL-nya. Nah, penyelesaian soal ini, para pemirsa, berarti KRL ini mengalami 3 macam gerakan dari berhenti, kemudian mulai berjalan, jenis gerakannya adalah GLBB. Nah, kita akan hitung kecepatan dan jarak yang ditempuh KRL saat mengalami GLBB. Kecepatan awalnya sama dengan 0, kemudian dipercepat dengan 2 meter per second kuadrat selama 15 detik, maka kecepatannya menggunakan persamaan GLBB, V sama dengan V0 plus AT. Jadi kalau kita hitung, V0-nya 0, kemudian A-nya 2, T-nya selama 15 detik, ketemunya 30 meter per second. Sedangkan jarak yang ditempuh, yaitu S sama dengan V0T plus setengah T kuadrat, V0-nya sama dengan 0, kemudian A-nya sama dengan 2, T-nya selama 15 detik, kalau kita masukkan diperoleh 225 meter. Itu adalah untuk gerakan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah KRL dipertahankan konstan, berarti mengalami gerak lurus beraturan selama 20 menit atau 1.200 detik, maka jarak yang ditempuh adalah S sama dengan V kali T. V-nya 30 meter per second kali waktunya 1.200 detik. Ketemunya 36.000 meter atau 36 kilometer boleh. Nah, kemudian setelah mendekati stasiun Q, KRL direm, diperlambat, berarti mengalami GLBB, kemudian direm dengan perlambatan 4 meter per second kuadrat sampai berhenti, maka berlaku persamaan V sama dengan V0 minus AT, V akhirnya 0, kemudian V0-nya adalah 30, dikurangi A-nya 4 kali T, maka diperoleh nilai T-nya 7,5 detik. Nah, jarak yang ditempuh adalah V0T min setengah AT kuadrat. Jadi kalau kita masukkan nilainya, V0-nya 30, kali T-nya 7,5, dikurangi setengah, A-nya 4 kali T kuadrat, 7,5 kuadrat. Kalau kita hitung ketemunya 112,5 meter. Nah, sehingga jarak total yang ditempuh atau jarak antara stasiun P ke Q adalah 225 ditambah 36.000 ditambah 112,5. Jadi ketemunya 36,337,5 meter. Itu adalah jarak antara kedua stasiun. Demikian para pemirsa penjelasan jawaban soal nomor 3. Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Dalam tendangan bebas pertandingan sepak bola, bola ditendang dengan kecepatan awal 30 meter per second dan sudut elevasi 53 derajat terhadap bidang datar. Selanjutnya, hitunglah yang pertama kecepatan dan ketinggian bola setelah 2 detik. Kemudian B, tinggi maksimum yang dicapai bola. Dan C adalah jarak mendatar bola dari posisi ditendang sampai bola jatuh kembali ke tanah atau ke lapangan rumput. Nah, ini skema geraknya. Ditendang. Kemudian sudut kemiringan 53 derajat adalah segitiga istimewa ya. Ini kita putar ke atas.
Ini ke bawah. Jadi perbandingan sisinya ada 3, 4, dan 5. Nah, penyelesaian dari soal ini, para pemirsa, jadi V0-nya diketahui 30 meter per second, kemudian sudut elevasinya 53 derajat. Kita akan hitung kecepatan dan ketinggian bola setelah 2 detik. Jadi kecepatannya ada dua komponen, ada arah Px, ada arah Py. Jadi Vx sama dengan V0 cos theta, V0-nya 30 cos theta, itu dari segitiga ini 53 derajat, itu sama dengan 0,6, jadi ketemunya 18 meter per second. Ini konstan arah X. Kemudian Vy sama dengan V0 sin theta min GT, dari sin 53 derajat, dikalikan 30, dikurangi G10 kali T-nya 2 detik, jadi ketemunya 4 meter per second. Nah, sedangkan V adalah ini gabungan karena ada dua komponen X dan Y, maka pakai rumus Pythagoras, V sama dengan akar V kuadrat plus VY kuadrat atau pangkat setengah ya. Nah, kalau kita masukkan Vx-nya 18, VY-nya 4, ketemunya 18,4 meter per second. Nah, sedangkan tingginya menggunakan persamaan H sama dengan V0 sin theta T min setengah GT kuadrat. Kalau kita masukkan nilai-nilainya, akan diperoleh hasil 28 meter. Itu adalah ketinggian. Nah, pertanyaan B adalah kita akan hitung tinggi maksimum yang dicapai bola. Nah, kalau kita gunakan rumus yang sudah jadi gabungan dari subsidi T untuk arah X dan Y, itu akan diperoleh H maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Jadi kalau kita masukkan nilai-nilainya, maka akan diperoleh 28,8 meter. Nah, ini adalah tinggi maksimum sampai di puncak. Kemudian jarak Anda mendatar, kalau kita menggunakan rumus yang sudah digabung, Sx sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Sin 2 theta itu sama dengan 2 sin theta kali cos theta. Kalau kita masukkan nilai V0-nya sin theta, cos theta, dan G, maka akan diperoleh 86,4 meter. Itu ada jarak dari saat ditendang sampai jatuh ke tanah kembali. Nah, para pemirsa, soal bagian B dan C ini bisa dihitung dengan cara yang kedua, yaitu dengan melihat waktu setengah lintasan dari saat ditendang sampai di puncak, itu berlaku persamaan VY sama dengan V0 sin theta min GT, sampai di puncak ini VY-nya sama dengan 0, kemudian V0-nya 30, sin theta sama dengan 0,8 dari segitiga istimewa tadi, min G10 kali T, T-nya diperoleh 2,4. Itu waktu dari ditendang sampai di puncak. Maka tinggi maksimumnya sama dengan H max V0 sin theta T min setengah GT kuadrat. V0-nya 30, sin theta 0,8, sin 53, kemudian T-nya 2,4 dari sini, dikurangi 5 kali T 2,4 kuadrat, ketemunya 28,8 meter. Nah, sedangkan jarak dalam arah mendatar, maka T-nya T total, yaitu T naik plus T turun. T naik dan T turun sama, 2,4 detik dikalikan 2. V0-nya 30, cos theta 0,6, cos 53 derajat, diperoleh 86,4. Hasilnya sama ya, para pemirsa. Cara yang kedua dengan cara yang pertama. Demikian penjelasan untuk soal nomor 4. Kita akan lanjut ke soal nomor 5, para pemirsa. Arif mendorong mobil kecilnya dengan massa 500 kg yang lagi mogok dengan gaya sebesar 150 Newton ini. Nah, karena adanya gesekan antara roda dengan jalan berat, maka Arif minta tolong temannya Bandi ikut mendorong dengan gaya 200 Newton dengan arah gaya yang sama dari belakang. Jika koefisien gesek kinetik atau miuka antara roda-roda keempat roda menjadi satu nih dengan jalan sebesar 0,05. Hitunglah yang pertama percepatan yang dialami oleh mobil Arif, kemudian B kecepatan mobil Arif setelah didorong selama 20 detik, dan C adalah jarak yang ditempuh mobil Arif setelah didorong selama 20 detik. Nah, penyelesaian soal ini, para pemirsa, yang pertama akan dihitung percepatan yang dialami oleh mobil Arif, yaitu gayanya
Gaya berat dulu dari sini. W gaya berat sama dengan massa kali gravitasi 500 kali 10 5.000 Newton. Kemudian jumlah gaya didorong oleh dua orang yaitu 150 Newton ditambah dengan 200 jadi 350 Newton. Kemudian gaya gesek kinetiknya sama dengan mu k kali N. Mu k-nya 0,05 dikalikan N sama dengan normal dari reaksi gaya berat 5.000 Newton, ketemunya 250 Newton. Nah, sehingga percepatan yang dialami oleh mobil ini A sama dengan sigma F atau resultan gaya dibagi dengan massa. Resultan gayanya adalah gaya total dari dua orang yang mendorong 350 dikurangi dengan gaya gesek kinetik keempat roda jumlahnya 250 Newton dibagi dengan massa mobil 500 kilogram ketemunya 0,2 meter per second kuadrat. Itu adalah percepatannya. Nah, sedangkan kecepatan mobil setelah didorong selama 20 detik, V sama dengan V0 plus AT. V0-nya 0 dari keadaan berhenti diam, kali A-nya 0,2, T-nya 20 detik, ketemunya 4 meter per second. Sedangkan jarak yang ditempuh oleh mobil Arif setelah didorong 20 detik, S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Ingat, di LBB, V0-nya sama dengan 0, ditambah setengah, A-nya 0,2 kali T-nya selama 20 detik kuadrat, ketemunya 40 meter. Nah, ini adalah jarak yang ditempuh. Demikian para pemirsa penjelasan soal nomor 5. Mudah-mudahan penjelasan video 1 dan video 2 ini bisa lebih jelas terkait dengan penyelesaian soal ujian tengah semester. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu dengan video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.